Nih ya, saya kasih tahu cara Allah melindungi hambanya. Berapa tahun yang lalu saya ada ziarah ke Aceh. Itu saudaraku sekalian. Jadi di Aceh tuh ada makomnya waliullah. Namanya Habib Ali Bilfaqih apa gitu ya. Saya nggak ingat apa Habib Abu Bakar gitu. Pokoknya salah satu dari waliullah di sebuah daerah di Aceh. Teman-teman saya sekalian, saya nggak ingat namanya nih sekarang. Tapi itu diziarahin orang di satu kampung itu. Nah, makomnya beliau itu di dalam makam itu ada dua. Ada suaminya, wali besar pada zamannya, pendakwah Islam pada zamannya. Sampingnya ada makam istrinya. Di depannya ada masjid, kayak gini nih. Gitu ya, kayak masjid terus ada makam gitu kan. Cuman bedanya di sampingnya lagi ada kecil gitu rumah penjaganya. Rumahnya yang tukang jagain masjid. Dari dia zaman muda sampai dia udah kakek-kakek. Marbotnya masjid itu. Sampai udah kakek-kakek umur 70-an gitu lah. Beliau nggak pernah pergi kemanapun. Selalu aja jaga masjid, jaga makam. Hari-hari kayak gitu aja tuh. Terus setiap hari gitu ya. Dia ala kadarnya aja. Dikasih sama DKM masjid, ya cukup lah buat dia makan, cukup buat dia ngopi, ngeteh tiap hari gitu tuh, cukup tuh. Seukuran itu aja nggak lebih. Satu hari, waktu kejadian tsunami Aceh. Teman-teman saya sekalian, itu kan tsunami kan ceritanya kan gempa dulu tuh. Orang pada berlarian gitu kan, keluar dari rumah gitu. Nah, di saat mereka sedang lari-lari keluar rumah, itu mereka juga ngelewatin makom itu, ngelewatin rumahnya Datuk itu, rumahnya kakek itu. Jadi mereka pun ketuk-ketuk pintu gitu. Tuh, Datuk, tuh keluarlah tuh gitu. Datuk keluarlah tuh, gempa nih tuh, ayo tuh, kita keluar tuh. Kata Datuk, mau apa nih? Gempa tuh ini kita nih, ayo cepetan keluar, selamatin diri. Ah, enggak lah, saya enggak mau ninggal Habib. Lagi pula saya udah tua, udahlah nggak apa-apa juga. Maksudnya kalau saya meninggal dunia atau apa ya nggak apa-apa juga gitu. Jadilah dia tetap dalam rumahnya tuh. Dia bikin teh. Kurang lebih kayak gitulah ya, santai. Itu tadi. Gitu kan, kencangkan sabuk pengaman. Tegakkan sandaran kursi gitu kan. Dia tahu santai aja tuh. Ya, tenang. Gempa tuh. Jadi semua orang di kampungnya meninggal dunia. Hari tsunami itu semuanya pada keluar, semuanya meninggal dunia. Jadi sekalian yang saya muliakan, makamnya Habib, masjid dan rumahnya si Datuk itu tuh sama Allah kayak dikasih tutup, kayak dikasih mangkok dari atas, teman-teman. Kayak ditaruhin mangkok, jut gitu. Air muter-muter dari atasnya tanpa mengenai sedikit pun tanah tersebut, sampai bahkan ceritanya orang Aceh nih, ustazah, sampai permadaninya nih, karpetnya nih nggak basah. Karpetnya sampai nggak basah, teman-teman. Si kakek duduk baca zikir, udah tuh dalam situ tenang, ta'anas, nggak tahu apa-apa gitu yang di luar. Orang semuanya, udah tuh pada kelelap, ada yang nabrak pohon, ada yang di dalam mobil, mobilnya terbalik, kan begitu ceritanya. Sampai kapal, saya lihat tuh kapal besar nyangkut di kota, kapal besar dari laut tuh nyangkut di perkotaan, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi ada mall sampingnya, ada rumah sampingnya kapal. Kapalnya disinggahin, kapalnya singgah di rumah penduduk. Masya Allah, itu begitu surut tanahnya, orang sekampung meninggal dunia semuanya. Kampungnya dia itu. Sampai di depannya tuh dibikin kayak prasasti gitu, tugu gitu, di makam situ tuh disebutkan namanya orang-orang yang meninggal di kampung tersebut tuh. Banyak banget namanya. Si kakek itu jadi satu-satunya yang selamat. Dia keluar rumah bingung, lah nggak punya tetangga sekarang. Sendirian deh tuh. Subhanallah memang. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tenang. Hidup yang tenang. Ya. Selama ini tuh kalau kamu panik-panik, kamu takut, kamu ini segala macam gitu. Apa yang tersisa dari ketakutanmu itu selain rasa doang, rasa takutnya doang. Toh hasilnya yang terjadi semuanya adalah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Takutnya tuh jadi gak ada manfaatnya gitu. Paniknya tuh juga gak ada manfaatnya gitu. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi tidak akan terjadi. Begitu. Maka yang tenang hidup, kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain satu aja udah. Allah aja satu. Penguasa, pengendali jagat raya ini. La syarikalah.
Tidak ada sekutu bagi Allah. Nggak ada yang mirip sama Allah. Nggak ada yang nyamain satu gitu dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Ustazah, Allah Rahman. Ada banyak juga orang yang punya sifat Rahman. Penuh kasih, penuh sayang kepada orang lain gitu. Nabi Muhammad sendiri kan wabil mu'minina Raufun Rahim. Nah, Nabi Muhammad sendiri kan Rauf Rahim, penyayang. Berarti kan sama tuh Ustazah, sifatnya Allah sama sifatnya manusia. Kalau sifatnya Allah dari dirinya sendiri, sementara sifatnya manusia dikasih dari Allah. Gitu. Tetap nggak sama. Kalau Allah tuh memang dari zatnya sendiri. Sementara kalau kita ini manusia, ya ngambil-ngambil lah ya. Dari dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, ya Allah, jatah rahmatmu yang besar di hati kami, dengannya kami menyayangi hamba-hambamu ya Allah. Jatah kasih sayangmu kepada kami ya Allah, karuniakanlah sehingga dengannya kami bisa menyayangi siapapun. Amin ya rabbal